setiap tugas dan tanggung jawab itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan level kita masing-masing. Kesbangpol yang mempunyai tugas untuk membina persatuan, kesatuan, rasa kerjasama, sinergisitas, soliditas ya, di daerah masing-masing, antar suku, antar umat beragama, ormas, dan lain segala macam elemen masyarakat. Kalau ini diberdayakan dengan sebaik-baiknya, kekuatannya luar biasa. Badan Kesbangpol kalau diberdayakan secara efektif, ya, secara produktif di daerah, ini kekuatannya luar biasa. Karena apa? Ini menyangkut elemen masyarakat, menyangkut elemen sampai ke bawah, tanpa ada pandang bulu. Mau agama apapun, mau suku apapun, mau ormas apapun, mau dari organisasi apapun, semuanya bisa disentuh oleh Kesbangpol. Jadi saya berharap setelah keluar dari tempat ini, ya, berpikir, oh ya, kita inovatif, apa sih yang akan kita eksploitasi, kita eksplorasi di tingkat daerah kita masing-masing. Dan oleh karena itu, bapak-bapak yang ada di sini harusnya menjadi aparat-aparat untuk mensinergiskan, mengkolaborasikan, membersihkan, mengawasi hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Jadi jangan malah dipelihara hal-hal seperti itu, ya, yang gelap-gelap, parkir gelap, pungutan-pungutan liar, pajak-pajak liar, ya, tiap-tiap daerah, ya, malah ormas bukannya dipelihara dengan baik, malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, ya, yang mengganggu masyarakat, ya. Di sini saya mohon setelah ini tolong diakhiri, tertibkan mereka dengan hal-hal yang produktif. Hal-hal yang produktif juga bisa tercipta kalau bapak-bapak semua memberdayakan pihak ketiga. Siapa itu pihak ketiga? Para pengusaha-pengusaha setempat. Manfaatkan dengan cara-cara yang sehat. Ormas-ormas kumpulin. Kelompok-kelompok agama, kelompok aktivis-aktivis dan lain sebagainya, masyarakat ya, yang kepengen mereka berorganisasi, wadahin dengan cara yang sebaik-baiknya. Kawinkan dengan pihak-pihak ketiga yang ada di tiap daerah masing-masing. Ya, koordinatif. Buat lembaga-lembaga, unit-unit usaha yang produktif. Ya, buat sistem mekanisme kerja yang baik, ya. Di sini kita mengerti lah, ya, hal yang seperti itu. Namun kalau nanti kita temukan, ya, yang melanggar hukum, yang melanggar aturan norma masyarakat, ya, yang mengganggu, memberatkan masyarakat, apalagi masyarakat kecil, ya, hal seperti ini bagian tanggung jawab fungsi daripada pembinaan Kesbangpol untuk rasa persatuan rakyat, ya, rasa bela negara, rasa untuk berjuang, ya, bekerja dengan benar. Ya, ini adalah karakter building nation, pembangunan karakter bangsa. Itu semuanya bisa dilakukan bila seluruh Indonesia kompak, Kesbangpolnya dibina dengan baik, kreativitas, inovasi. Insya Allah, ya, bangsa ini sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah, didukung dengan kinerja Kesbangpol, ya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan cepat. Nah, itulah kawan dari Kepala Bapisus, ya, Bapak Aris Marsudianto SEMM, ya, Kepala Bapisus, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Nah, di sini beliau sudah menyampaikan arahan kepada Kesbangpol, ya, seluruh Indonesia untuk, ya, bisa menertibkan ormas-ormas yang melanggar hukum, dan Kesbangpol bisa, ya, membuat ormas-ormas ini atau kelompok-kelompok baik suku, etnis, agama itu bisa berkarya, bisa meningkatkan ekonomi dengan cara menggandeng pihak ketiga. Nah, kurang lebih seperti itu, kawan. Dan di sini juga itu menjadi perhatian bagi ormas-ormas yang ada di Indonesia. Ya, ini agar menghindari yang namanya pungli, ya, pajak gelap, dan hal-hal yang bisa merugikan negara atau melanggar undang-undang, melanggar hukum. Jangan seperti itu, ya, karena ada beberapa bukan ormasnya yang salah, tapi
orang-orang yang di dalamnya ini ada beberapa yang menyalahgunakan, ya, menyalahgunakan seragam ormasnya untuk melanggar hukum. Dan ini tentunya mencoreng nama baik organisasinya. Jadi tidak ada itu organisasi atau ormas memerintahkan anggotanya, ya, menurut ADRT, tidak ada memerintahkan untuk pungli, untuk premanisme, untuk memaksakan kehendak. Tidak ada isi ADART seluruh ormas itu, tidak ada isinya begitu. Visi, misi, tujuan ADRT daripada ormas itu pasti positif dan bagus. Namun terkadang di lapangan ada beberapa ormas yang oknumnya menyalahgunakan seragam ormas. Nah, ini memaksakan kehendak, meminta upeti, meminta sarasini, meminta uang ke sopir yang lewat jalan dan sebagainya. Itu bukan tujuan ormas. Maka betul apa yang disampaikan oleh Bapak Aris Marsudianto, Kepala Bapisus, bahwa di sini Kesbangpol harus memberikan solusi, harus membina dengan benar, dengan cara kawinkan atau gandengkan dengan pihak ketiga seperti pengusaha-pengusaha, agar diajari tentang mengatur ekonomi, tentang meningkatkan ekonomi. Seharusnya organisasi yang dibentuk ini selain menambah persaudaraan, menambah pertemanan, seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi anggota. Ya, dengan cara diorganisir, menciptakan sebuah lapangan kerja di dalam komunitas, di dalam ormas, dengan bersama-sama membangun ekonomi. Nah, tentunya ormas-ormas ini kan tidak semua ormas ini orang kaya bergabung. Ya, ekonomi menengah ke bawah ini ormas ini. Nanti kalau ormasnya ini sudah terkenal, udah banyak pengikutnya, biasanya baru pengusaha-pengusaha atau pejabat-pejabat masuk bergabung. Ya biasa, nyari nama. Ya, nyari nama biasanya itu. Kecuali ada pejabat, ada orang kaya ikut dalam ormas, baru dimulai ormas itu dari bawah. Itu memang mau mengembangkan ormas. Tapi kalau ada pejabat, ada pengusaha masuk organisasi, karena sebuah organisasi itu sudah terkenal, nah itu namanya cari nama. Nah itulah kawan, semoga ke depan apa yang disampaikan oleh Bapak Aris Marsudianto SEMM, Kepala Bapisus, bisa dijalankan oleh Kesbangpol dan organisasi-organisasi yang dibawa Kesbangpol. Mantap, bagian videonya kawan.